Oke, kemarin itu kan kita udah bahas tentang permintaan ya. Sekarang kita akan bahas dari segi penawarannya. Di sini ada quantity of supply itu merupakan suatu barang dan jasa yang memang tersedia gitu, ingin dijual oleh si penjual. Kemudian ada hukum dari penawaran, ini hukumnya adalah hubungannya positif ya, artinya ketika harga barang itu naik, maka penawarannya pun akan naik gitu. Begitupun sebaliknya, kalau harga barangnya turun, maka penawarannya pun akan turun. Hal ini digunakan semacam itu hukumnya karena memang supaya si penjual ini dapat memperoleh laba yang maksimal gitu, agar suatu proses produksi yang dilakukan oleh perusahaannya itu dapat berjalan dengan baik gitu. Kemudian, nah di sini ada contohnya ya. Contohnya di sini ada Starbucks supply atau penawaran dari Starbucks ini. Di sini misalnya kalau misalnya harganya 0, misalnya ya, quantity of supply-nya 0. Kemudian ketika harganya 1, penjual akan mampu menjual Starbucks ini dengan jumlah 3. Kemudian 2, 6 gitu. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Di mana pada harga 6 gitu ya, pada harga 6 penjual akan mampu menjual Starbucks itu dengan jumlah yang lebih banyak yakni 18. Artinya dari sini kita tahu bahwasanya ketika harganya semakin naik, semakin naik, semakin naik, maka jumlah barang yang si penjual mampu jual ini semakin banyak juga karena ini berkaitan erat dengan hukum penawaran gitu. Nah, ini gimana kalau misalnya penawaran tersebut kita masukkan ke dalam suatu kurva. Jadi kayak gini, ketika harganya 1, maka penjual mampu menjual 3 gitu. Ketika harganya 2, mampu menjual 6 dan seterusnya. Dan akan terbentuklah suatu kurva semacam ini. Ya, ini adalah salah satu kurva penawaran yang mana kurvanya adalah berbentuk dari kiri bawah ke kanan atas dan akan terus seperti ini kurvanya. Karena kenapa kayak gini? Karena kita tahu kalau misalnya semakin tinggi harga dari suatu barang, maka penawarannya pun akan semakin tinggi juga. Makanya kurvanya kayak gini. Seperti itu. Nah, selanjutnya next. Nah, ini. Di sini kita tahu ya kalau misalnya di pasar itu nggak mungkin yang jualan cuma satu orang aja, pasti akan ada banyak penjual. Itu di sini kita asumsikan makanannya ya, maksudnya yang dijualnya misalnya Starbucks dan Pets itu kan ada banyak barang yang mungkin dijual di pasar gitu, nggak mungkin cuma satu, kemudian penjualnya juga nggak mungkin cuma satu, kemudian barangnya nggak mungkin cuma satu, jadi kita akan membuat asumsi kalau misalnya di sini ada 2 barang dengan kemampuan si penjual menjual barang tersebut yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya, ketika harganya 1, Starbucks ini mampu menjual 3 barang, sedangkan Peet's itu 2. Kemudian, yang kedua ketika harganya 2.000, Starbucks mampu menjual 6, sedangkan Peet's mampu menjual 4, begitupun seterusnya. Sampai pada titik ke-6, ketika harganya 6.000, Starbucks mampu menjual 18 dan Peet's mampu menjual 12 gitu. Dari sini artinya setiap produsen, setiap barang yang ada di dalam pasar itu memiliki harga yang berbeda-beda gitu. Ketersediaan untuk menjual barang tersebut beda-beda karena mungkin ditentukan oleh beberapa faktor kayak misalnya penggunaan mesin, kemudian nggak cukup modalnya dan lain sebagainya. Tapi walaupun ketersediaannya, walaupun beda-beda gitu ya, walaupun ketersediaan untuk menjualnya, kemampuan untuk menjualnya beda-beda, tapi ini sangat berhubungan nih dengan hukum penawaran yang mana ketika harganya naik maka penawarannya pun akan naik kayak gitu. Kemudian market quantity of supply-nya ini didapat dari penjumlahan antara beberapa barang yang ada di pasar gitu. Kayak misalnya 3 ditambah dengan 2 hasilnya 5. 6 ditambah dengan 4 hasilnya 10 dan seterusnya. Gimana kalau misalnya
si barang yang ada di pasar itu bukan cuma 2, misalnya ada 5, ya udah kita tinggal jumlahin aja semua barang yang ada di pasar dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk menjual barang tersebut dari segi penjual. Seperti itu. Nah, ini ketika kita masukkan ke dalam suatu kurva ya. Jadi, ini sebenarnya sama kayak tadi, cuman perbedaannya adalah market quantity of supply-nya ini merupakan penggabungan dari beberapa barang gitu ya. Tadi ada 2 ya, Starbucks sama si Peet's. Jadi ini sama kayak tadi, ketika harganya 1, ya kita mampu menjual 5 gitu. Ketika harganya 2, mampu menjual 10. Ketika harganya 3, mampu menjual 15 gitu, dan seterusnya. Ini juga sama kayak tadi, dan semakin tinggi permintaan, maka jumlah penawaran yang akan kita keluarkan untuk menjual barang tersebut akan semakin banyak juga, kayak gitu. Next, nah kayak gini. Kemudian ada beberapa nih hal yang menyebabkan kurva penawaran itu dapat bergeser, mohon maaf, dapat bergeser. Jadi bergeser itu kayak gini nih. Mana ya? Nih, bergeser itu dari ini kan titik tengahnya ya, mungkin bisa bergeser ke sini gitu, atau mungkin ke sini, kayak gitu. Bergeser itu adalah ke kanan dan ke kiri. Dan ada beberapa hal yang menyebabkan kurva ini tuh dapat bergeser. Yang pertama ya, karena ini tuh kayak kurva penawaran, the supply curve, menunjukkan bagaimana harga mempengaruhi kuantitas yang memang ditawarkan gitu, atau hal-hal lain. Kemudian yang kedua ada other thing, atau hal-hal lain, apakah penentu penawaran itu harga gitu. Kemudian hal ini yang akan menyebabkan kurva penawaran itu akhirnya bergerak kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah input prices, atau bahan baku yang digunakan. Artinya gini, ketika bahan baku yang digunakannya lebih mahal gitu, maka otomatis penawaran pun akan naik gitu. Karena memang bahan bakunya mahal, kita harus menaikkan jumlah harga jualnya. Kayak misalnya kita membuat suatu roti ya. Roti itu kan bahan bakunya kayak misalnya tepung, telur, kayak gitu. Ketika harga tepung dan telurnya naik, maka kita mau nggak mau harus menaikkan harga jual juga. Tujuannya agar kita nggak terjadi kolaps gitu, nggak bangkrut kita tuh, kita nggak mengalami kerugian yang besar karena kita tetap pada harga tersebut, dan kita harus menaikkan harga itu karena memang harga bahan baku yang digunakannya itu naik gitu. Contohnya kayak wages gitu, upah, kemudian atau biaya bahan baku yang digunakan, kayak gitu. Salah. Nah, selanjutnya adalah the supply curve. Ini udah tadi ya. Sorry guys. Nah, ini kemudian ini kalau misalnya ini contohnya ya. Contohnya kurvanya sama kayak yang tadi, kurva penawaran. Nah, kayak misalnya di sini ketika terjadi kayak misalnya ya, untuk membuat suatu latte itu kan misalnya bahan bakunya yang diperlukan adalah susu ya. Nah, kalau misalnya harga susunya naik ya, maka nggak mau kita harus menaikkan harga jual. Maka dari itu kurvanya akan bergeser dari yang warna biru menjadi yang warna merah. Misalnya di sini terjadi kenaikan 5 ya, terjadi kenaikan 5 dari harga 5 menjadi harga 10 karena terjadi kenaikan sebesar 5 gitu. Jadi makanya kurvanya akan bergeser kayak gitu. Kemudian teknologi juga dapat menyebabkan si kurva penawaran ini bergeser nih. Karena memang semakin bagusnya teknologi yang digunakan, maka semakin banyak juga barang yang akan kita hasilkan gitu. Berbeda dengan tenaga kerja manusia gitu. Artinya semakin tinggi teknologinya, maka barangnya itu yang kita hasilkan semakin banyak, kemudian lebih beragam, lebih efektif waktunya, lebih mengirit, lebih pokoknya lebih irit lah. Jadi makanya kita akan penawarannya itu nantinya akan naik. Seperti itu, in the curve, shift the curve to the right, kayak gitu.
Kemudian ada ekspektasi di masa depan. Si penjual juga bisa ekspektasi nih di masa depan. Kayak misalnya nanti bulan depan harga minyak bakal naik nih misalnya. Maka dari itu si penjual akan mengurangi penjualan di bulan ini. Gitu maksudnya kita nggak usah jual barang dulu di bulan ini, kita simpen dulu, nanti kita akan keluarkan barangnya di bulan depan. Karena harganya akan naik nih di bulan depan, kayak gitu. Makanya agar memperoleh laba yang banyak gitu, si penjual itu biasanya ekspektasi terlebih dahulu di masa depan, apakah harganya naik atau turun. Kalau misalnya naik, kita simpen dulu nih stok yang sekarang nanti buat dikeluarin ketika harganya naik. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian nah ini adalah conclusionnya. Jadi ketika harganya ada input, kemudian teknologi, ini biaya bahan baku ya, kemudian teknologi, ekspektasi, atau jumlah penjual yang ada di pasar, itu menyebabkan kurva penawaran itu bergeser ya. Sedangkan ada satu nih yang menyebabkan kurva penawaran itu adalah bergerak atau movement, adalah harga barang itu sendiri. Gitu. Artinya ketika harganya naik ya penawarannya naik kayak gitulah yang tadi udah dijelasin. Seperti itu. Pokoknya yang berbeda hanya harga dari barang itu sendiri yang akan menyebabkan kurvanya itu bergerak gitu. Artinya pergerakan itu ada di titik-titik sepanjang kurva, bukan ke kanan dan bukan ke kiri. Seperti itu teman-teman. Dadah, see you in the next video.